Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan ke-6. Hari ini perancangan industri membahas tentang aspek teknis dan teknologi. Secara umum, aspek teknis dan teknologi ini membahas tentang penentuan lokasi pabrik, tata letak pabrik atau tata letak usaha yang akan dijalankan, serta teknologi yang akan digunakan, ya. Jadi ini adalah aspek ketiga ya, setelah aspek pasar dan pemasaran serta aspek manajemen dan organisasi. Mari kita lihat apa tujuan kita mempelajari aspek teknis dan teknologi, yaitu harapannya Anda atau kita akan belajar tentang menentukan lokasi yang tepat yang sebenarnya kita pelajari di dalam PTLP. Kemudian perusahaan dapat menentukan layout yang tepat dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Kemudian perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksinya serta dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan bidang usahanya dan agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Syarat aspek teknis dan teknologi secara umum berbicara tentang aspek pasar dan pemasaran. Artinya begini, kita bisa masuk pada aspek teknis dan teknologi jika sudah melakukan analisis aspek pasar dan pemasaran. Kenapa begitu? Karena seberapa besar pabrik yang akan kita buat atau seberapa besar usaha yang akan kita buat, di mana tempatnya, kemudian pakai layout model apa, itu kan bisa dijawab ketika kita tahu sistem produksi kita apa, gitu kan. Nah, sedangkan sistem produksi kita bisa tahu jika kita tahu seberapa banyak sih yang harus kita produksi. Nah, seberapa banyak yang harus kita produksi berarti kan terkait dengan seberapa besar demand konsumen yang membutuhkan produk kita. Maka demand akan terjawab lewat aspek pasar dan pemasaran, ya, sehingga butuh aspek pasar dan pemasaran terlebih dahulu sebelum masuk ke aspek teknis dan teknologi. Apa saja yang akan dibahas di dalam aspek teknis dan teknologi? Yaitu ada pemilihan strategi produksi, pemilihan perencanaan produk, kemudian rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, manajemen persediaan, jenis teknologi, pengawasan kualitas produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, perkembangan teknologi, rencana operasional dalam hal jumlah produksi, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi, serta pengawasan kualitas. Ya. Pemilihan strategi produksi itu jawabannya adalah Anda mau produksi model job order, batch production, atau flow shop. Kalau flow shop ataupun job order ataupun batch production, nanti strategi produksinya apa? Make to stock, engineering to order, engineering to stock, atau make to order, ya. Jadi berbicara itu strategi produksi. Kemudian pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi itu terjawab di dalam P3. Jadi produk pengembangan apa yang akan Anda buat? Apakah produk yang sama dengan yang ada di pasaran saat ini, atau Anda punya inovasi tertentu dari produk yang Anda tawarkan ke pasar? Lalu rencana kualitas itu spesifikasi mutu. Mutu seperti apa yang Anda tetapkan untuk produk yang akan dibuat? Pemilihan teknologi berbicara tentang teknologi apa yang akan Anda gunakan. Artinya kalau Anda pakai mesin-mesin, secanggih apa mesin yang mau digunakan di dalam rencana produksi apa. Kemudian kalau Anda pakai tentang sistem informasi, ya berarti aplikasi secanggih apa yang Anda butuhkan untuk bisa mendukung bisnis yang Anda bangun. Rencana kapasitas produksi, manajemen persediaan, itu nanti munculnya di PPIC, ya. Kemudian jenis teknologi pun juga sama. Kemudian pengawasan kualitas produk itu sistem pengawasannya pakai metode apa? Grafik P, grafik NP, grafik CU. Nah, seperti itu. Lalu peralatan dan mesin yang akan digunakan apa saja, itu kan sudah terjawab di dalam peta proses operasi. Maka di dalam peta proses operasi kan bisa mengidentifikasi jenis mesin yang dipakai, peralatan yang dipakai. Tinggal canggihnya secanggih apa. Mesinnya butuh mesin bubut, ya bubut sing ya apa sing dibutuhkan gitu.
Lalu lokasi pabrik, layout pabrik itu nanti akan dipelajari di dalam PTLP sambil jalan ini nanti PI dan PTLP berbarengan. Perkembangan teknologi juga sama, sejauh mana perlu pakai robotik atau sebenarnya masih pakai tenaga kerja atau pakai mesin yang semi modern seperti itu. Lalu rencana operasional dalam hal jumlah produksi, pengendalian persediaan itu nanti munculnya di PPIC atau di manajemen logistik atau di manajemen supply chain ya, yang akan diajarkan oleh Bu Dian, serta pengawasan kualitas produk. Masuk pada faktor teknis, hal-hal apa saja yang dibahas dalam faktor teknis, yaitu ada perencanaan sistem bahan baku, kapasitas produksi, luas area, pengendalian dan penjaminan mutu. Ya. Perencanaan sistem atau strategi produksi, Anda tinggal menentukan saja produksi itu nanti jenisnya apa. Seperti tadi ya, job batch flow atau mass production, kemudian ETO, MTO, MTS atau engineering to order ya. Kemudian perencanaan dan sistem bahan baku, kapasitas, luas area. Luas area akan kita pelajari kalau nggak minggu ini, minggu depan ya di PTLP ya. Penjaminan pengendalian mutu sudah muncul di PPK. Pemilihan mesin dan peralatan. Nah, pemilihan teknologi pemesin dan peralatan ini tentu saja dibutuhkan kesesuaian dengan demand yang ada. Jadi artinya sejauh mana STP yang sudah Anda targetkan. Siapa sih penggunanya produk kita, kemudian pemasarannya kan sejauh apa, kemudian dibandingkan dengan perusahaan pesaing, produk Anda nanti itu adalah produk yang selevel apa begitu, sehingga ketika sudah menentukan dengan baik akan bisa diputuskan, akan bisa diketahui kita butuh mesin dan peralatan tuh yang secanggih apa gitu ya. Jadi menjatuhkan pilihan mau butuh CNC misalnya, atau sebenarnya masih butuh bubut saja, tidak perlu sampai CNC. Nah itu tergantung dari seberapa banyak demand. Seberapa banyak demand akan berpengaruh ke seberapa banyak volume produksi. Volume produksi akan mempengaruhi seberapa luas tanah yang harus dibeli. Termasuk juga berapa banyak mesin serta jenis mesin apa saja yang akan digunakan. Ya, itu pemilihan mesin dan peralatan. Kemudian terkait dengan penentuan lokasi usaha, ini bisa lokasi di city, lokasi di urban atau lokasi di suburban ya. Di kota, di pinggir kota, atau di pedesaan atau di pedalaman. Apa saja pertimbangannya untuk menentukan lokasi? Yaitu ada jenis usaha yang dijalankan, dekat dengan pasar konsumen, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja, tersedia fasilitas sarana prasarana, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, serta kemudahan melakukan perluasan. Jadi ini adalah kriteria-kriteria umum yang sebenarnya sudah kita pelajari di PTLP minggu-minggu awal tentang kriteria-kriteria atau keuntungan kelebihan ketika kita akan mendirikan usaha itu di kota, pinggir kota atau di pedalaman. Berikutnya, penentuan lokasi pabrik ada 3 metode. Metode kualitatif, transportasi, analisis biaya. Ketiga-tiganya kita sudah pelajari di minggu kedua atau ketiga PTLP ya. Jadi ada Brown Gibson, ada Liskos, kemudian ada Northwest Corner ya. Lalu ada yang metode break even dan seterusnya. Jadi menentukan lokasi pabrik pakai di perancangan industri, nanti pakai metodenya yang ada di PTLP ya. Berikutnya luas produksi. Berbicara tentang luas produksi berarti berbicara tentang volume produksi. Seberapa besar jumlah produksi yang akan dibuat di usaha yang Anda rencanakan ya. Kemudian menentukan luasnya itu akan berpengaruh juga ke besarnya atau luasnya tanah yang akan dibeli atau harus dimiliki ya.
Faktor dalam penentuan luas produksi ada batasan permintaan atau sejumlah berapa demand yang ada, berarti pakai forecasting. Lalu penentuan kapasitas mesin, kemudian ada jumlah dan kemampuan tenaga kerja, jumlah kemampuan finansial dan manajemen, serta kemungkinan adanya perubahan teknologi. Ya, artinya kita mau mikir luas produksi, berarti kan mikir juga luas tanah yang akan dimiliki. Nah, luas tanah itu nanti pertimbangannya adalah volume produksinya berapa gitu kan, terus habis itu mesin yang dibeli secanggih apa, lalu tenaga kerjanya sebanyak berapa dengan kemampuan seberapa, kemudian perusahaan punya duit berapa nih, nanti impiannya tinggi duitnya nggak mampu gitu, jadi kan harus dipertimbangkan betul, serta kemungkinan adanya perubahan teknologi. Artinya dengan adanya perubahan teknologi atau kemungkinan perubahan teknologi yang akan digunakan, berarti akan berpengaruh juga mungkin terhadap luasan yang dibutuhkan, luasan areanya atau luasan produksinya. Nah, penentuan luas produksi nanti ada metode di dalam PTAP, kita akan pelajari minggu ke-6 kalau nggak minggu ke-7 ya. Kemudian ada penentuan layout. Kalau aspek teknis ada penentuan layout. Layout seperti apa yang akan digunakan? Umumnya perusahaan itu menggunakan hanya 2 layout dari 4 layout yang kita pelajari, yaitu proses layout dan product layout ya. Nah, sedangkan yang fixed position layout serta group layout itu jarang digunakan ya. Kecuali memang itu perusahaan yang memproduksi barang-barang gede ya, misalnya kayak pesawat, kapal tuh baru pakai fixed position. Tapi kalau produknya bervariasi yang berdasarkan pada penentuan perakitan komponen, maka ya banyak yang dipakai adalah proses layout dan produk layout. Kemudian kriteria tata letak itu sebaiknya memberikan ruang gerak yang memadai untuk aktivitas dan maintenance, pemakaian ruangan yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, layout yang aliran materialnya bisa menjadi lancar, layout yang kira-kira material handling barang jadinya itu enggak terlalu banyak biaya, serta layout yang kebutuhan persediaan rendah, jadi tidak perlu sampai banyak inventory, istilahnya begitu. Lalu yang memberikan kenyamanan, kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik pada karyawan maupun seluruh isi dalam perusahaan, orang-orang dalam perusahaan. Aspek kedua yaitu tentang aspek teknologi. Ya, aspek pemilihan teknologi itu hendaknya dipertimbangkan dari awal karena kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi ya. Maka pemilihan jenis teknologi balik lagi tergantung pada beberapa aspek yang diperlukan. Contohnya seberapa banyak variasi produk, seberapa banyak kapasitas yang mau diproduksi, sejauh mana pemasarannya ya kan. Kemudian sebanyak apa karyawan yang akan digunakan, teknologi sistem produksinya mau pakai sistem produksi model apa gitu. Maksudnya begini, kalau kita memproduksi barang ataupun jasa selevel Madiun atau Karisidenan, ya tentu tidak perlu sampai teknologinya yang super canggih. Tetapi ketika memang perusahaan punya komitmen untuk menguasai pasar nasional, ya pasti membutuhkan peralatan-peralatan yang bagus, yang efisien, yang tidak hanya manual tetapi semi atau otomatis, sehingga proses produksi menjadi lebih cepat karena pangsa pasarnya semakin luas ya. Lalu pemilihan jenis teknologi dan permesinannya, apa kriterianya? Sebaiknya ditentukan atau memiliki ketetapan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan ya. Kemudian keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain. Jangan sampai kita punya teknologi itu tidak bisa digunakan di tempat lain. Contoh misalnya kita punya aplikasi apa di kota kita, kemudian kita kirim ke distributor, lah komputer di distributor sana aplikasinya nggak punya, jadi nggak bisa membaca laporan-laporan dari kita ya, atau kerjasama dari kita. Ini kan cukup aneh gitu.
kemudian kemampuan tenaga kerja, dan kemungkinan adanya teknologi lanjutan. Jadi dalam pemilihan teknologi itu tidak hanya berbicara tentang mesinnya ya, tetapi juga pendukungnya. Tidak hanya berbicara tentang mesin bubut CNC, tidak hanya berbicara tentang mesin potong, tetapi lebih kepada pendukungnya juga. Kalau butuh komputer aplikasi, berarti aplikasi yang seperti apa yang dibutuhkan ya. Perusahaan jasa juga begitu. Saya rasa kita sudah banyak tahu contohnya di dalam perbankan, sejauh mana atau sebagus apa, secanggih apa BCA menerapkan teknologinya. Nah, ini kan berarti sudah tahu bahwa BCA ruang lingkupnya nasional bahkan internasional, sehingga dia menggunakan teknologinya yang memudahkan aktivitas orang ya. Lalu aspek kualitas penggunaan teknologi juga sama, artinya bahwa dalam menggunakan teknologi itu tetap menggunakan trilogi Juran, yaitu perencanaan, perbaikan, dan pengendalian mutu. Artinya penggunaan teknologi selain mempertimbangkan beberapa aspek tadi, juga mempertimbangkan kedepannya. Maka di dalam perencanaan teknologi perlu teknologi apa yang mau dipakai, berarti kan perencanaan. Kemudian kalau ternyata ada perubahan teknologi, model teknologi baru apa yang akan digunakan. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengendalian, apakah teknologi yang kita gunakan ini sangat bisa mendukung kelancaran produksi. Jika memang tidak, maka harus dihitung marginal cost untuk investasi teknologi yang baru ya. Begitu kira-kira materi hari ini, tidak terlalu berat, hanya pemahaman saja tentang aspek teknis itu berbicara tentang layout dan lokasi, kemudian aspek teknologi berbicara tentang teknologi seperti apa yang kita impikan di dalam usaha yang akan kita bangun nanti. Demikian materi hari ini, terima kasih atas perhatiannya.